Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في بعض حديثه من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Jami Saifur Rahim rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu adalah anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik itu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada dalam satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap langkah yang kita langkahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Duduk kita dalam majlis ini dicatat sebagai amal ibadah. Helaan napas kita, denyut jantung kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Sampai pulang kita ke rumah masing-masing. Dan harapan besar kita dari majlis ini, kita mendapatkan faidah-faidah dan manfaat-manfaat bagi keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita
yang kumpul pada malam hari ini. Tentu harapan besar kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan As-Saifur Rahim Haji Ade Saifur Rahim saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Kita doakan agar beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya, disehatkan johir dan batinnya, diangkat penyakitnya, disempurnakan kesehatannya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas goer mahdoh, yaitu menghidupkan perusahaannya di dalam rangka membangun fisik agama, yaitu berupa masjid, berupa pesantren, karena cita-cita beliau di atas tanah 6 hektar ini terbangun masjid megah sebagai kebanggaan umat Islam di Jasinga pada umumnya, di seluruh Indonesia pada khususnya. Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan masih ada program jangka panjang, di mana ada 2 pondok sebelah kanan, ada 2 pondok sebelah kiri. Mudah-mudahan cita-cita tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, dilancarkan, dan ini semua menjadi amal jariah beliau yang akan mengalirkan nanti pahalanya sampai hari kiamat. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi liridai ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim antashfiya mardo Haji Ade Saifur Rahim birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah. Ishfi mardu Haji Ade Saifur Rahim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakfuna kabha ya ain sad kifayatuna Hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Yakini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Ade Saifur Rahim segera pulang, berada di tengah-tengah kita insya Allah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, kenapa bulan Rabiul Awal ini salah satu bulan dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bulan yang mulia? Jawabannya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, karena di bulan ini telah terjadi satu peristiwa besar, peristiwa agung, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir seorang nabi dan rasul, seorang ulul azmi yang bernama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya malam hari ini kita ingin mengambil berkah dari keberkahan bulan ini, yaitu dengan menceritakan perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang sejarah yang tidak akan ada habis-habisnya. Bagaimana mungkin pembicaraan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan tentang sejarah kehidupan sosok manusia yang tidak akan ada habis-habisnya. Dari mulai beliau usia 40 tahun, di mana beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul, sampai usia beliau 63 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti-henti menurunkan wahyunya kepada beliau. Menurut sejarah Al-Quran, diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, sehingga kalau dibulatkan menjadi 23 tahun. Artinya apa? Kalau kita ingin tahu tentang cerita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimalnya harus memerlukan waktu 23 tahun baru selesai. Belum cerita sejak beliau di alam rahim ibunya, sejak beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang konon katanya berbeda dengan kelahiran setiap umat manusia, bahkan berbeda dengan kelahiran setiap para nabi dan para rasul. Sosok manusia yang satu ini tidak lahir seperti kita, tidak lahir seperti manusia biasa, akan tetapi beliau dilahirkan oleh ibunya. Pada saat itu ibunya tidak merasa sedang mengandung apa-apa.
Bagaimana tidak bahwa ibunya tidak merasa mengandung apa-apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir bukan dalam bentuk manusia, akan tetapi lahir dalam bentuk cahaya. Yang keluar adalah cahaya. Kemudian cahaya itu ditatap ketika lahir dari rahim ibunya Siti Aminah. Lama-lama ternyata menjadi sosok manusia yang sedang dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu keajaiban kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 360 berhala, tiba-tiba berhala itu runtuh semuanya tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Kemudian di Persia seumur-umur itu api penyembahan orang-orang Majusi tidak pernah padam. Pada saat lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api itu padam. Dan banyak cerita-cerita yang lainnya. Keistimewaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya telah terjadi seorang umat Islam yang karena sesuatu hal benci kepada satu kelenteng, satu tempat beribadah di Son'a sana, sehingga ia mengkotori tempat ibadah orang-orang kafir itu, yang dipimpin di Son'a oleh seorang yang bernama Abrohah, yang kita kenal dengan Raja Abrohah. Sehingga ditemukan bahwa ternyata yang memberikan kotoran ke tempat ibadah mereka adalah dari umat Islam karena kebencian kepada agama mereka. Akhirnya Raja Abrohah yang terkenal dengan kehebatannya memiliki gajah-gajah besar, tidak tanggung-tanggung. Semua gajah dikerahkan ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau kamu sekarang kotori rumah ibadah kami, maka kami akan dapat meruntuhkan Ka'bah. Maka berangkatlah Raja Abrohah langsung yang menjadi panglima perang untuk menghancurkan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi apa yang terjadi belum sampai ke Makkah Al-Mukarramah, niat tersebut sudah dihadang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala mengirim burung kecil yang bernama burung ababil yang membawa kerikil daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang dilempar kepada gajah-gajah tersebut, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga gajah-gajah tersebut dan para penunggangnya, bahkan panglimanya, hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ini kekuatan dahsyat. Hanya lahir akan tetapi dapat menghancurkan segala kekuatan. Itulah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Cerita tentang Nabi adalah cerita tentang yang istimewa, karena Nabi adalah diberikan sesuatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi diberikan keistimewaan yang bernama irhas. Setelah Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama mukjizat. Akan tetapi ada sesuatu yang hebat dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada para nabi dan para rasul yang lain. Satu keterangan mengatakan sifat-sifat baik yang ada pada para nabi
Sifat-sifat baik yang ada pada para rasul kumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sifat itu pada para nabi dan pada para rasul. Sifat apakah itu? Inilah yang ingin Abah sampaikan kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu sekalian. Sifat itu yang bernama sifat kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seperti apa kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Kalau nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, umatnya membangkang, umatnya melawan langsung, mengangkat kedua belah tangan, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umatnya diajab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak pembangkangan umat Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Nuh terpaksa harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siksa ini kaum. Maka Allah turunkan azab dengan menurunkan hujan dari langit, mendatangkan air daripada pori-pori bumi, sehingga dalam waktu yang sekejap mata alam dunia ini tertutup dengan air, kecuali orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang membangkang, tidak ada satupun yang tersisa, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa permohonan azab kepada umat atau kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, berdakwah kepada orang Taif, akan tetapi rupanya propaganda Abu Jahal telah sampai ke Taif. Kalau ada yang namanya Muhammad membawa ajaran baru, usir, lempar. Sehingga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kampung yang bernama Taif, dilempar oleh orang-orang Taif. Padahal Nabi kita kurang apa? Sudah datang kepada 3 tokoh, 3 orang tua, akan tetapi tidak didengar, malah dilempar. Dan lemparannya bukan hanya sekedar melempar. Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak sanggup lagi menerima batu, menerima kayu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga baju yang putih berubah menjadi merah. Andai tidak ada seorang rahib yang menghalangi, jangan lempar, jangan lempar, dihalangi oleh jubahnya, Rasulullah SAW saat itu meninggal dunia. Kemudian malaikat pun mencoba menawarkan bantuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan. Kata malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, aku iba kepada engkau Muhammad, disiksa, dihina, dibinasakan oleh orang-orang Taif. Aku ini malaikat penjaga gunung. Manakala 2 gunung yang menghapit daripada kampung Taif ini aku adukan, mereka mati semuanya. Kemudian ada malaikat yang penjaga bumi datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, aku iba melihat engkau disiksa oleh orang-orang Taif. Aku bisa mengangkat kampung mereka dan aku balikan seketika sehingga tidak tersisa satupun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan aku menolak tawaranmu wahai para malaikat, akan tetapi aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia, bukan untuk balas dendam kepada mereka, bukan untuk membinasakan umat manusia. Justru aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak mereka. Ini yang disebut dengan asbabul wurud. Hadis yang berbunyi, bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak. Biar saja mereka begitu karena tidak tahu. Kalau mereka tahu pasti tidak akan begitu. Kira-kira kalau orang Jasinga ditawari untuk balas dendam oleh malaikat, diterima enggak kalau kita? Diterima atau tidak? Badan sudah babak belur, podaran we geus begitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pulang dakwah, berjumpa dengan seorang yang tua renta, ditambah buta, ditambah lagi tidak bisa berjalan. Sanak famili sudah tidak ada, keluarga sudah tidak ada. Dia hidup sebatang kara. Kerjanya hanya minta-minta. Kalau minta-minta dapat uang dari yang memberi bisa makan, dapat makanan dari yang memberi bisa makan. Kalau tidak ada yang memberi tidak makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang semacam ini, Rasulullah SAW langsung pulang ke rumah. Kemudian mengambil tepung gandum dari karung gandum di rumahnya, diadon dengan tangannya sendiri, dibakar dengan tangannya sendiri, dan dihantarkan sudah menjadi roti kepada kakek-kakek tersebut, dan berlaku setiap pagi dan setiap sore sampai dengan akhir hayat beliau. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah Siti Aisyah, janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, janda daripada Rasulullah SAW, wahai Aisyah putriku, tolong engkau nilai aku. Sudahkah aku ayahmu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW secara sempurna dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Maka Aisyah menjawab, wahai ayah, aku bukan karena anakmu, akan tetapi aku jujur di hadapan ayah bahwa ayahlah yang paling sempurna menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggalan beliau dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi ada satu yang belum ayah lakukan. Nabi semasa hidupnya, di sana ada seorang kakek sudah tua renta, matanya buta, kakinya tidak berjalan, tidak bisa berjalan, sudah ditinggalkan oleh sanak famili dan keluarganya, hidupnya sebatang kara. Maka Rasulullah SAW setiap pagi membuat adonan gandum, dibuat dengan tangannya sendiri, dibakar dengan tangannya sendiri. Setelah menjadi roti dibawa dihantarkan setiap pagi dan setiap sore. Abu Bakar Siddiq ingin mendapatkan kesempurnaan dari sunnah yang pernah dihidupkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung pulang ke rumahnya, menirukan cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi mengambil gandum dari karung, maka Abu Bakar Siddiq pun mengambil dengan tangannya sendiri, kemudian mengadon dengan tangannya sendiri, kemudian dibakar adonan gandum itu dengan tangannya sendiri, kemudian dihantarkan pagi itu oleh Abu Bakar sendiri, seperti Nabi mengantarkan roti kepada kakek-kakek tersebut. Maka sesampainya di kakek-kakek, roti pun disuapkan ke mulut kakek-kakek tersebut. Rupanya kakek-kakek itu sudah terlalu tua, sehingga tidak ada satu gigi pun yang ada di gusiknya. Ketika roti dimasukkan susah untuk dikunyah. Cek orang Jasinga diguhal gahel teu ancur-ancur. Akhirnya sewot diburakeun. Karena dia buta tidak melihat ada Abu Bakar Siddiq di depannya. Ternyata itu bubuk roti nyembur ke muka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq hampir marah.
Sehingga ia berkata, buruk sekali kelakuan engkau wahai kakek. Ini roti saya buat dengan tangan sendiri, saya bakar dengan tangan sendiri, saya antarkan oleh diri sendiri kepadamu. Tapi bubuk roti engkau semburkan ke wajahku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaget si kakek-kakek itu, ternyata roti itu nyembur di wajah Abu Bakar Siddiq karena enggak melihat. Kata si kakek mengatakan, engkau adalah bukan orang yang setiap pagi dan sore mengantarkan roti itu. Yang setiap pagi mengantarkan roti kepadaku, setiap sore mengantarkan roti kepadaku. Ia tahu bahwa aku sudah tidak bergigil lagi. Ketika roti itu ingin dimasukkan ke mulutku, maka roti itu dikunyah halus oleh mulutnya terlebih dahulu. Baru setelah roti itu halus dikunyah oleh mulutnya sendiri, maka roti yang sudah halus itu diantarkan oleh mulutnya ke dalam mulutku, sambil memeluk aku, sehingga aku merasakan dulu ketika aku dipeluk oleh ibuku. Dan ibuku lah yang suka mengunyah roti itu, dan roti itu setelah halus dihantarkan ke dalam mulutku. Itulah orang yang setiap pagi dan setiap sore mengantar roti kepadaku. Abu Bakar Siddiq menangis pada saat itu, membayangkan bagaimana besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umat manusia. Sampai-sampai kakek-kakek bukan keluarga Rasul, bukan juriyah Rasul, diperlakukan semacam itu. Di tengah-tengah ketika Abu Bakar Siddiq datang kepadanya, dia sedang mengucapkan mulutnya, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Kalau kata orang Jasinga, Muhammad Gelo, Muhammad Gelo. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak terkesan dengan ucapan kotor daripada seorang kakek-kakek itu, karena sudah terkena promosi daripada Abu Jahal. Jadi Muhammad itu sengaja diumumkan di medsos, dipiralkan agar orang tahunya bahwa Muhammad itu adalah gila, mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku rasul. Termasuk kakek-kakek yang minta-minta pun menyebutkan Muhammad Majnun. Itu yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nangis sejadi-jadinya. Sehingga tangisan Abu Bakar Siddiq terdengar oleh seorang kakek. Kemudian kakek itu bertanya, kenapa engkau menjadi nangis? Kata Abu Bakar Siddiq, aku menangis, aku ingin jujur kepadamu yang setiap pagi dan yang setiap sore mengantar roti kepadamu, dan kata engkau yang mengunyah dengan mulutnya kemudian dihantarkan ke mulut kamu, itulah orang yang bernama Muhammad, yang kamu katakan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Maka si kakek terkejut. Ternyata yang begitu baik selama ini adalah yang aku suka mengatakan kata-kata kotor kepadanya. Akan tetapi ia tidak terkesan dengan kata-kata kotor itu. Sehingga si kakek pun nangis dan berkata kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, bawalah aku kepada Muhammad untuk memohon maaf kepada Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq, sekali-sekali engkau tidak akan pernah minta maaf dan tidak akan pernah berjumpa dengan Muhammad. Karena engkau adalah berlainan agama, engkau beragama Yahudi, Muhammad beragama Islam. Akan tetapi manakala engkau beragama Islam, maka engkau akan berjumpa dengan Muhammad. Kata seorang kakek-kakek, kalau demikian sahadatkan aku. Aku ingin masuk agama Muhammad agar aku bisa berjumpa dengan Muhammad. Maka pagi hari itu si kakek-kakek tua renta itu bersahadat. Nabi Muhammad sudah lagi tiada, tapi dakwahnya masih berjalan. Ini dakwah kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu besar
begitu dalam kasih sayang kepada umatnya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah enak makan, tidak pernah enak minum, tidak pernah enak tidur. Keseharian beliau datang menjumpai umat, agar umat selamat daripada kesusahan dunia, selamat daripada kesusahan akhirat, dengan diberikan pelajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Siti Fatimah pernah bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kapan ayah mau rehat dengan keluarga? Kapan ayah mau main-main dengan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, la rohata illa ba'dal maut. Tidak ada rehat kecuali nanti setelah kematian. Subhanallah. Sampai di situ tidak. Dalam detik-detik akhir hayat beliau, beliau sakit dalam keadaan parah, melebihi sakitnya daripada kita sebagai umatnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking dalam cintanya kepada kita sebagai umatnya, ya Rabb, kalau engkau akan timpakan penyakit kepada umatku, jangan engkau timpakan 100%. 50% saja engkau timpakan kepada umatku, biar 50% lagi aku yang menanggung penderitaan sakit daripada umatku. Kira-kira ada nggak di Jasinga yang kayak begitu? Sehingga ketika Rasulullah SAW sakitnya melebihi daripada penderitaan umatnya. Pagi itu Rasulullah SAW tidak bisa berjalan. Pagi itu Rasulullah SAW tangannya tidak bisa bergerak. Lebih jauh daripada itu, lidah Rasulullah SAW keluh, tidak bisa berbicara. Akan tetapi karena kecintaan kepada umat, jauh lebih besar daripada penyakit yang dideritanya, sehingga pagi hari itu bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, sehingga sampai ke mimbar Rasulullah SAW. Karena setiap pagi biasanya Rasulullah SAW menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu. Sesampainya di mimbar Rasulullah SAW berkhutbah. Setelah berkhutbah, Rasulullah SAW menyampaikan tausiahnya. Apa di antara tausiahnya yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai sahabat-sahabatku, ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalian hendaklah taat kepada setiap perintah-perintah Allah, jauhi setiap larangan-larangan Allah. Dan inilah yang sering diulang-ulang oleh Rasul kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Akan tetapi ada yang istimewa. Tausiah pada pagi hari itu Rasulullah bersabda, mungkin ini tausiahku yang terakhir di hadapan kalian. Kemudian kalian sabdakan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Manakala berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian niscaya tidak akan pernah sesat selamanya. Selama di dunia kalian tidak akan pernah sesat kalau berpegang teguh kepada dua perkara itu. Selama di akhirat kalian tidak akan pernah sesat apabila kalian memegang dua perkara itu. Apa dua perkara itu? Kitab Allah adalah Al-Quran, wasunnati adalah sunnahku. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan masih ingin berbicara panjang, tapi lidah sudah tidak sanggup lagi berbicara. Yang ada hanya sorot matanya saja. Akan tetapi walaupun demikian penderitaan yang dialami Rasulullah SAW, maka ditatap satu-satu para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada satupun para sahabat yang tidak ditatap. Padahal badan Rasulullah SAW menggigil pada saat itu, yang membuat para sahabat menangis sejadi-jadinya. Merasakan begitu kasih dan sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat. Merasakan ini adalah merupakan tatapan dan pandangan terakhir Rasulullah kepada para sahabat.
Sehingga para sahabat nangis pada saat itu. Tidak ketinggalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak sanggup menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nangis. Abu Bakar Siddiq basah pipinya, basah jenggotnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an basah pipinya, basah jenggotnya. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang katanya susah menangis, tapi pada saat ditatap Rasulullah SAW tidak sanggup menahan aliran air mata. Yang lebih lama ditatap adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang ditatap lebih lama oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul tahu perjalanan hidup Abu Bakar, perjalanan hidup Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah tahu keadaan Rasul sudah hampir mau jatuh. Sayyidina Ali cekatan langsung memeluk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk kemudian dipapah. Dibawa masuk ke kamar peristirahatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diberikan kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Setelah diserahkan, kemudian ada yang salam. Di belakang pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah pun membuka pintu. Ditemuinya seorang laki-laki. Siti Fatimah berkata, "Wahai laki, ayahku dalam keadaan sakit keras. Tidak mungkin menjumpai tamu siapapun." Pintu pun ditutup. Kemudian Siti Fatimah mengurus ayahnya lagi yang dalam keadaan sakit. Keringat mengalir daripada ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tiba-tiba Rasulullah SAW lidahnya bisa berbicara. Seraya bertanya kepada Siti Fatimah, "Wahai putriku Fatimah, siapa gerangan yang datang?" Jawab Siti Fatimah, "Seorang laki-laki ayah. Aku sudah sampaikan kepada dia bahwa ayah tidak mungkin menjumpai tamu siapapun karena ayah dalam keadaan sakit keras." Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, "Wahai Fatimah, dia bukan seorang laki-laki. Akan tetapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dia bukan seorang laki-laki, akan tetapi dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Fatimah, dia bukan seorang laki-laki, akan tetapi dia seorang yang dapat memisahkan antara ruh dengan jasad seseorang. Dia adalah malaikat maut yang sengaja pagi hari ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kamar aku. Buka pintu itu." Kaget Siti Fatimah mendengar penjelasan ayahnya bahwa laki-laki itu bukan seorang laki-laki, akan tetapi adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggan membuka pintu Siti Fatimah, karena kalau dibuka akan datang malaikat malakal maut, dan pagi itu adalah merupakan pagi yang terakhir perjumpaan seorang anak dengan seorang ayah yang dicintainya. Akan tetapi karena diperintahkan oleh ayah membuka pintu, walaupun terpaksa pintu itu dibuka, malaikat malakal maut salam yang kedua kali, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Keselamatan bagi engkau wahai Rasulullah. "Waalaikumsalam ya malaikat malakal maut." Kata malaikat malakal maut, "Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ke kamarmu?" Nabi menjawab, "Kenapa engkau harus bertanya boleh atau tidak masuk ke kamarku?" Kata malaikat malakal maut, "Allah telah memandu aku. Sebelum aku masuk, Allah memerintahkan kepadaku supaya bertanya kepadaku, boleh atau tidak aku masuk?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau diperbolehkan, engkau masuk. Kalau engkau larang, kalau engkau dilarang, maka engkau kembali lagi, jangan masuk ke rumah." Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai malaikat maut, bagaimana mungkin aku dapat menolak kedatanganmu? Karena kedatanganmu yang akan mempercepat perjumpaan aku dengan kekasihku, Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan engkau masuk."
Maka malaikat maupun masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendekat Nabi bertanya kepada malaikat malakal maut, "Tidakkah bersama Jibril?" Jawab malakal maut, "Jibril tidak bersamaku, tapi Jibril sekarang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka prosesi kematian engkau wahai Muhammad." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung melihat ke atas, mencari posisi malaikat Jibril alaihissalam di mana berada. Rupanya malaikat Jibril selesai menghadap Allah Subhanahu wa taala, berada di atas baginda Rasulullah SAW, di-stop oleh baginda Rasulullah SAW. "Jibril, engkau stop sampai di situ." Malaikat Jibril menghentikan perjalanannya. Kemudian Nabi kita seraya bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, apa hakku setelah kematian aku?" Malaikat Jibril menjawab, "Pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu langit, dari pintu langit pertama sampai dengan pintu langit ketujuh, dalam rangka menyambut kedatangan ruh. Pagi ini malaikat sudah dibariskan oleh Allah dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh, dalam rangka menyambut kedatangan ruh. Pagi ini Allah perintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup rapat-rapat pintu api neraka dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada malaikat Ridwan agar membuka lebar-lebar pintu surga dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu." Malaikat Jibril melihat wajah Rasulullah SAW, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan, walaupun sedikit saja. Bibir tidak ada tertawa, apalagi tersenyum tidak ada. Sehingga malaikat Jibril harus bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak bahagia dengan kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu." Rasul tidak menjawab iya, juga tidak menjawab tidak. Rasulullah bertanya yang kedua kali, "Wahai Jibril, yang aku tanyakan bukan itu. Yang ingin aku tanyakan kepadamu, bagaimana nasib umatku nanti di hari kiamat?" Itu kan bukan buat umatku, itu adalah buat aku. Bisa dibayangkan dalam detik-detik akhir hayat, yang diingat bukan dirinya, yang diikat bukan istrinya, yang diikat bukan anak-anaknya, bukan cucu-cucunya, tapi yang diingat kita sebagai umatnya. Untung malaikat Jibril menjawab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad Rasulullah, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasuki terdahulu oleh kaum-kaum umat-umat terdahulu. Sebelum itu surga 8 pintunya dimasuki olehmu dan umatmu terlebih dahulu." Jadi besok di akhirat Bapak Ibu sekalian, yang makan masuk surga nabi dengan umatnya terdahulu, nabi dengan umatnya dulu. Mudah-mudahan yang kumpul dalam majlis ini kita masuk surga beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, ditonton oleh para nabi, para rasul, ditonton oleh para kaum-kaum terdahulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru tersenyum Rasul sallam, "Kalau begitu tenang aku, silahkan engkau turun ke kamarku." Malaikat Jibril pun turun, bermusyawarah dengan malaikat malakal maut. Kata malaikat Jibril, "Yang kau akan cabut ini adalah ruhnya kekasih Allah, Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Muqarrabin." Imam para nabi, imam para rasul, dan imamnya para malaikat yang selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau cabut dengan penuh kelembutan, engkau cabut dengan penuh kehalusan. Maka malaikat malakal maut pun dengan penuh santun, penuh halus, penuh lembut, ruh dicabut oleh malaikat malakal maut. Kaki baginda Rasulullah SAW sudah tidak bergerak lagi. Perut Rasulullah SAW sudah tidak lagi bergerak.
Dada Rasulullah sudah tidak lagi bergerak. Ruh pun sudah ada di tenggorokan baginda Rasulullah SAW. Rupanya yang namanya sakaratil maut tidak pernah pilih bulu. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan yang namanya penderitaan sakaratil maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas mendapatkan penderitaan sakaratil maut, sehingga pada saat sakaratil maut Rasulullah SAW mengerutkan keningnya menahan pedihnya sakaratil maut. Bahkan Rasulullah SAW menjerit menahan pedihnya sakaratil maut, ya Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Ya Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Diulangi lagi, ya Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Ditegur Rasulullah SAW, Jibril, apakah engkau jijik memandang wajahku? Dalam keadaan aku menderita sakaratil maut, engkau palingkan wajahmu. Kata malaikat Jibril, mohon maaf wahai kekasih Allah. Siapa yang tega melihat kerut keningmu menahan penderitaan sakaratil maut? Siapa yang tega mendengar jeritanmu mendapat menahan dahsyatnya sakaratil maut? Mohon maaf, aku tidak tega kalau memalingkan wajah. Kemudian roh pun terus dicabut oleh malaikat malakal maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibayangkan oleh Rasul bagaimana penderitaan ini. Kalau diderita oleh umatku, sehingga seolah-olah menatap umatnya dari masyrik sampai maghrib. Rasulullah SAW menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratil maut semacam ini kepada setiap umatku. Biar aku saja yang menanggung penderitaan sakaratil maut umatku. Dan sekarang juga engkau timpakan penderitaan sakaratil maut yang akan engkau timpakan kepada umatku. Sekarang juga ya Rabb, engkau timpakan kepada. Menerima sakaratil maut untuk dirinya saja Rasulullah SAW sudah menjerit. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW menerima penderitaan seluruh penderitaan sakaratil maut umatnya? Akan tetapi karena begitu kasih, begitu sayang kepada kita sebagai umatnya, tidak mengukur kekuatan dirinya, sehingga Allah dimintakan kepada Allah agar penderitaan sakaratil maut umatnya ditimpakan kepadanya. Subhanallah, ruh pun terus dicabut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesakitan masih bisa membuka mata, menatap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kaget, mata Rasulullah SAW terbuka. Dipikir Rasulullah mau hidup kembali, akan tetapi lama menatap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berpikir mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan yang paling akhir oleh mulut suci baginda Rasulullah SAW? Usikum bis-salat, usikum bis-salat, usikum bis-salat. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai umatku, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Ini wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah terakhir kepada kita sebagai umatnya. Kenapa wasiat ini dalam detik-detik akhir hayat disampaikan kepada kita? Padahal mulut Rasulullah sudah terkunci, mata Rasulullah sudah terpejam. Tapi karena ini ingin disampaikan wasiat, disampaikan wasiat itu karena Rasulullah tahu menderitanya, binasanya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Kata Rasulullah, bahaya
Celaka orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Nur kesolehan akan dicabut dari wajah. Celaka bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Keberkahan usia, keberkahan rumah tangga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya dan celaka orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Keberkahan pertanian, perniagaan, perusahaan, pekerjaan, jabatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tidak berkah. Rasulullah bersabda, celaka dan bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat meninggal dunia, Allah akan jadikan orang yang paling hina. Pada saat meninggal dunia, Allah akan jadikan orang yang paling lapar dan paling dahaga. Rasulullah bersabda, andai air yang ada di lautan diminumkan oleh orang yang suka meninggalkan sholat, tidak akan menghilangkan haus dan akan menghilangkan dahaganya. Rasul bersabda, celaka bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dikubur, bumi menolaknya. Tidak mau bumi dititipi oleh orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Oleh karena dipaksa oleh yang mengkubur. Pada saat mengkubur 7 langkah melangkah, bumi pun sudah mulai menghimpit daripada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu sehingga tulangnya berserakan. Kata Rasulullah, bahaya dan celaka orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah ciptakan ular sujaul aqra, badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga. Ia berkata, aku diciptakan Allah, diutus oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Di alam kubur dicabik-cabik oleh ular sujaul aqra sampai dengan hari kiamat. Kata Rasulullah, celaka dan bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Di hari kiamat, di hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan ada yang disebut dengan hari hisab. Perhitungan daripada amal perbuatan kita. Rasulullah menyatakan, bahaya, celaka orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dihisab, amal baik dan amal dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haba'an mansura, tidak ada amal sedikit pun. Walaupun pernah haji setiap tahun, pernah umroh setiap tahun, masjid besar dibangun dengan jariahnya, tapi sholat 5 waktu ditinggalkan, maka pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, bahaya dan celaka buat mereka yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dibagikan buku catatan amal, tangan kanannya akan dibuat kaku, diterima dengan tangan kirinya. Artinya apa? Artinya bahwa dia akan celaka dalam perjalanan berikutnya. Apa pelajaran perjalanan berikutnya? Menjembat Siratal Mustaqim, jembatan paling panjang perjalanan 3000 tahun. Menjembat Siratal Mustaqim, jembatan paling curam karena di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan Siratal Mustaqim, jembatan paling kecil daripada rambut dibelah 7. Jembatan Siratal Mustaqim, jembatan lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Kita semua yang kumpul di majelis ini, percaya atau tidak, kita besok akan menjembat Siratal Mustaqim. Yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, pada saat berada di lembah neraka jahanam, setiap satu kali sholat yang ditinggalkan 8.000 tahun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita hitung perempuan sejak usia 15 tahun, sejak usia 9 tahun, laki-laki sejak usia 15 tahun. Sudah berapa kali sampai hari ini kita meninggalkan sholat 5 waktu? Kalau satu sholat 8.000 tahun, kira-kira berapa lama kita akan mendekam dalam azab api neraka? Yuk kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berkah bulan Maulid ini, pulang dari pengajian ini, kita tidak lagi menjadi orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Angkat tangan semuanya, Bu. Angkat tangan semuanya, bapak-bapak, anak angkat tangan. Kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kami kumpul di majelis ini, ya Rabb, janganlah kami biarkan menjadi orang yang melalaikan perintah sholat-Mu, apalagi meninggalkan perintah sholat-Mu. Satu kali perintah sholat ditinggalkan,
8.000 tahun ditenggelamkan di dalam azab api neraka jahanam, ya Allah. Ya Rabb, pelihara kami yang duduk dalam majlis ini dari meninggalkan sholat 5 waktu. Pelihara istri kami, pelihara suami kami, pelihara putra-putri kami, pelihara cucu-cucu dan cicit kami, pelihara seluruh handai tolan kami, keluarga kami, sehingga kami semua adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, istiqomah sampai akhir hayat. Wafatkan kami dalam keadaan sholat, wafatkan kami dalam keadaan ruku, wafatkan kami dalam keadaan sujud. Kami tahu bahwa kekuatan sholat luar biasa. Salam ke kanan dan salam ke kiri akan dapat menyelamatkan kami dari 7 azab api neraka, akan dapat memasukkan kami ke dalam surga. Birahmatika ya arhamar rahim. Sampai di situ hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik keluar ruh dari jasadnya, yang dipanggil bukan istrinya, yang dipanggil bukan anak-anaknya, yang dipanggil bukan cucu-cucunya, tapi yang dipanggil kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati. Sampai di situ. Pada saat hari kiamat terjadi, seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini dibuat rata oleh Allah. Kemudian Allah turunkan hujan kental. Kamanir rajul, seperti air manir seorang laki-laki yang tingginya adalah 1 hasta. Kemudian diserap oleh pori-pori lapangan perak. Dalam waktu yang sekejap kering. Kemudian seluruh tulang belulang manusia hancur. Yang Allah sisakan hanya tulang tunggit. Kita semua ini punya tulang tunggit. Yang disisakan hanya tulang tunggit, tulang kepala hancur, tulang rusuk hancur, tulang tangan hancur, tulang kaki hancur. Ada tulang tunggit yang tidak akan pernah hancur. Maka itulah yang didatangi oleh hujan kental itu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir, bangkit tidak ada terkecuali pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW pun bangkit pada saat itu. Kemudian malaikat Jibril pada saat bangkit. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan datang ke surga untuk mengambil seekor kuda yang diciptakan oleh Allah, yang telah dihias oleh Allah untuk menjemput kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuda itu pun dibawa oleh malaikat Jibril. Tidak ada kuda seindah itu. Kemudian kuda seolah-olah tahu mencari kuburan Rasulullah di mana berada. Kuda pun berjalan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sesampainya di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad Rasulullah dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita terbangun seraya bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ini hari apa? Malaikat Jibril menjawab, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul jajah ya Rasulullah. Ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dan dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Kata malaikat Jibril alaihissalam, Allah telah mengutus aku membawa seekor kuda yang indah untuk menjemputmu, wahai Muhammad, kekasih Allah. Nabi tidak melihat sebelah mata. Dalam kuda yang sangat indah itu, setelah mendengar ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia, Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali memanggil-manggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad, ini adalah alam akhirat. Di alam ini tidak ada sujud lagi. Sujud engkau telah cukup di alam dunia. Bangkit engkau dari sujudku. Ini adalah hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia,
dibalas setiap amal baik dan amal buruk umat manusia, bukan tempat sujud lagi. Rasulullah SAW menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sujud justru karena aku tahu ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas amal baik amal buruk umat manusia. Kata Nabi, wallahi aku tidak akan bangkit daripada sujudku sebelum engkau tunaikan janjimu kepadaku. Allah bertanya, emang aku janji apa kepadamu? Engkau berjanji ingin memberikan syafaatul uzma, untuk memberikan pertolongan kepada umatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, segera engkau bangkit. Aku tadi tidak akan ingkar dengan janjiku. Bangkitlah engkau Muhammad, ini syafaatul uzma yang aku janjikan. Rasulullah menerima syafaatul uzma. Diceritakan Rasulullah lari mencari di mana umatnya berada. Ummati, ummati, ummati. Seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang selama 70 tahun. Demikian kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi dan pada rasul-rasul yang lain. Sampai di situ tidak. Karena kita besok akan kehausan. Karena perjalanan kita di Al-Mahsyar itu selama 50.000 tahun. Rasulullah SAW mencari haud, mencari tempat minum yang bernama haud. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada umatnya, di sini haud. Sementara umat-umat yang lain, kaum-kaum yang lain ingin masuk ke dalam haud, ingin minum. Karena haud itu satu kali tegukan saja tidak akan pernah haus selama-lamanya. Lagi-lagi Rasulullah SAW memasukkan kita sebagai umatnya ke dalam telaga haud seperti seorang pengembala sapi di sore hari, dimasukkan ke kandang-kandang satu persatu. Subhanallah. Sampai di situ kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Tidak. Sampai di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke jembatan Siratal Mustaqim, melewati titian Siratal Mustaqim. Setelah masuk di Siratal Mustaqim, ditawarkan oleh malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, Allah sudah siapkan surga Firdaus, surga yang kelasnya paling tinggi. Lagi-lagi oleh Rasulullah tidak dilihat sebelah mata. Kata Rasulullah, itu adalah buat aku, tapi aku sedang memikirkan umatku. Maka Rasulullah berdiri di ujung jembatan Siratal Mustaqim. Manakala ada umatnya yang menjembat Siratal Mustaqim, Rasul menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Semoga kita yang kumpul pada malam hari ini mendapatkan syafaatul ujma baginda Rasulullah SAW, dapat melewati tian yang sangat menakutkan kepada kita, sehingga dengan syafaatul uzma dan doa Rasulullah kita dapat menjembat titian Siratal Mustaqim dengan selamat. Karena orang yang selamat meniti Siratal Mustaqim, jaminannya tiada lain dan tiada bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana untuk mendapatkan syafaatul uzma, untuk mendapatkan surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abah ingin bacakan menutup pengajian kita pada malam hari ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, ia berarti cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia akan bersama-sama denganku di surga nanti. Begitu. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dikumpulkan seseorang dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama artis, nanti kumpulnya sama artis. Nanti kalau kita cinta sama tukang gapleh, maka kumpul sama tukang gapleh nanti. Entah di mana nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta itu perlu pengorbanan. Apa pengorbanannya? Menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sunnah surah, ada sunnah sirah,
dan ada sunnah sarirah. Jadi sunnah itu terbagi dua. Sunnah surah adalah profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus menjadi profil kita. Kalau bertanya profil Rasulullah SAW itu seperti apa? Profil Rasulullah SAW seperti Abah begini. Rasulullah di atasnya pakai imamah, bajunya gamis yang semacam ini, ditambah satu lagi yang disebut dengan tutup, begitu mislah namanya. Itu profil Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin ngegambarin dikit-dikit, Rasulullah pakaiannya kayak apa? Tuh kayak Abah kayak begini. Rasulullah pakai imamah. Apa itu imamah? Imamah ini sorban. Kenapa Rasulullah pakai sorban? Karena Rasulullah pernah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, di mana para malaikat yang akan membantu peperangan Badar, malaikat turun dari langit semuanya memakai imamah seperti ini. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamat wa inna syaitana la yata'ammam. Bersorbanlah kalian karena sesungguhnya malaikat semuanya bersorban, akan tetapi setan tidak bersorban. Yang tidak bersorban adalah bukan kata Abah, kata bapak-bapak. Dan ini luar biasa. Rok'atani bi'imamatin khairun min sab'ina rok'atan bi khairi imamatin. 2 rakaat dengan sholat, memakai imamah, memakai sorban semacam ini, setiap 2 rakaat dibalas 70 rakaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat Isya 4 rakaat 140 rakaat, ditambah qobliyah dan ba'diyah 2 kali 140, baru 8 rakaat berapa? 200. Sudah susah ngitungnya. Subhan. Ini baru sunnah surah. Dan ini punya kekuatan untuk menolak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau pakaian seperti Abah ini bisa enggak nongkrong di pintu gedung film? Bisa enggak kira-kira? Malu. Bisa enggak ke pasar, jalan-jalan ke mall? Malu dengan pakaian yang semacam ini. Artinya apa? Pakaian yang semacam ini akan menjaga muruah kita, akan menjaga kehormatan kita. Kita tidak akan ada pada tempat yang buruk, yang maksiat, tidak mungkin berpakaian yang semacam ini. Dan perempuan pun tidak mungkin nanya-nanya kepada pakaian yang semacam ini. Kang, ayo orang kaditu. Tidak akan pernah begitu. Tapi kalau pakaian kayak begitu tuh, Abah juga sesungguhnya masih bisa pakaian kayak begitu. Peci dibuka, pakai kemeja, bisa. Apalagi jenggotnya kalau dibuang. Oh, masih keren. Tapi itu adalah pintu untuk membuka kemaksiatan. Dengan pakaian yang semacam ini, yang nanya bukan nanya mau diajak kemana-mana, bab sholat, bab puasa, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sunnah sirah. Apa sunnah sirah itu? Perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Duduk kita harus duduknya Rasulullah. Jalan kita harus jalannya Rasulullah. Makan minum kita harus makannya Rasulullah. Pergaulan suami istri kita harus pergaulan seperti Rasulullah. Kemudian segala sesuatu harus mengikuti cara Rasulullah SAW. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat bisa dibaca uswatun hasanah, bisa dibaca iswatun hasanah. Kalau ada orang yang membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah boleh. Kalau iswatun hasanah itu pakai kasroh. Artinya apa? Ada contoh dari mulai yang sangat kecil, uswatun hasanah, sampai kepada sesuatu yang sangat besar, berperang, itu ada pada sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Maka kehidupan tauladan Rasulullah SAW telah sempurna dari mulai yang kecil iswatun sampai dengan yang besar uswatun. Kemudian contoh itu semuanya adalah contoh-contoh yang baik, insya Allah. Yang terakhir adalah sunnah sarirah. Apa sunnah sarirah itu? Sunnah sarirah adalah fikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana fikir Rasulullah SAW? Rasulullah setiap hari berpikir bagaimana diri kita
agar selamat daripada azab dunia. Bagaimana diri kita agar selamat dalam azab akhirat. Bagaimana semua umat selamat dalam azab dunia. Bagaimana semua umat selamat dalam azab akhirat. Ini yang selalu yang ada dalam pikiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah bila sunnah surah propi Rasulullah ada dalam diri kita, bila sunnah sirah perjalanan hidup Rasulullah ada dalam perjalanan hidup kita, bila sunnah sarirah pikir Rasulullah ada dalam pikir kita, wallahi kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam majlis ini sedikit-sedikit akan Abah ajarkan bagaimana cara menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam makan saja ada sunnahnya. Makan tidak boleh dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan. Makan tidak boleh berdiri, harus sambil duduk. Kalau minum pun tidak boleh seperti unta, karena minum yang seperti unta minum satu tegukan. Tapi minumnya sunnah, minumnya begini ibu. Satu, dua, baru minum banyak. Sekalian abahnya haus mau minum. Tapi dalam minum ada contoh. Nah minum seperti tadi, itu minum yang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala karena disandarkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh berdiri, tidak boleh tangan kiri. Yang makan berdiri, yang makan tangan kiri itu namanya makan setan. Yang makan dengan tangan kiri, yang makan berdiri namanya bukan kata Abah. Dari mulai sekarang hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin bersama-sama masuk ke dalam surganya baginda besar Muhammad SAW. Ini baru salah satu contoh saja. Kalau makan Bapak Ibu sekalian, yang mendapatkan sunnah sirah itu tidak langsung dengan 5 jari, akan tetapi dengan 3 jari terlebih dahulu. Minimalnya 3 kali suapan, 3 jari dulu. Ada yang lebih hebat lagi, kalau makan berdua sama istri, tidak boleh 2 piring, itu sunnah Rasul. 1 piring saja kalau suami istri. Kemudian sunnahnya makan sepiring dengan istri, maka tidak menyuapi dulu, tapi disuapi istrinya dulu. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli. Marah Rasulullah. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki, maka kalian yang baik kepada istrinya. Dan aku adalah manusia yang terbaik kepada istriku. Aku tidak pernah panggil nama istriku. Akan tetapi aku panggil istriku Humairah. Aku memberikan makan terlebih dahulu suapan kepada istriku sebelum aku menyuap untuk aku. Bu, ini suaminya menyuapi ibu atau tidak? Hah? Kalau tidak, eta umat sahaeta. Insya Allah pulang dari sini ini suami-suaminya baik kepada istrinya, insya Allah. Kemudian dalam makan masih ada sunnah, diawali dengan doa. Kemudian doanya ada 3. Doa pada saat sebelum makan, doa pada saat menerima kedatangan makanan, yang ketiga doa ketika mendapat kenikmatan, baru yang terakhir, yang keempat doa setelah selesai makan. Jadi doa itu ada 4. Yang pertama, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini bukan doa makan, tapi ini doa menyambut makan. Jadi kalau makanan datang, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini tolong dipraktekkan. Ketika kita mau makan, ada doanya lagi. Begitu. Doa bismillahi wa ala barakatillah. Itu doa pada saat makan. Diambil makanan dengan 3 jari. Bismillahi wa ala barakatillah. Pada saat makan kita enak, ada doanya. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. 3 itu doa makan.
Yang keempat, yang terakhir selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana wa saqana. Itu adalah doa yang terakhir ketika. Jadi ada 4 doa makan. Itu menghidupkan dalam satu sunnah saja. Ketika ini kita hidupkan, insya Allah kita bersama-sama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Terakhir sunnah sarirah. Kita belajar untuk berpikir tentang keselamatan diri kita. Keselamatan suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh umat manusia. Dengan apa? Dengan watawasau bil haq, watawasau bisabr. Mudah-mudahan yang sedikit ini penjelasan tentang sunnah memulai kita untuk kehidupan sunnah, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala besok dengan menghidupkan sunnah berarti kita cinta kepada Rasul. Barang siapa yang cinta kepada Rasul akan bersama-sama dengan Rasul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah, jadikan kami yang kumpul pada majlis ini dapat menghidupkan sunnah-sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan kami adalah orang yang paling cinta kepada Rasul-Mu, dan satukan kami nanti di surga dengan Rasul-Mu. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.